Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Rampi dengan NIM 2106-1102-0505. Saya adalah mahasiswa Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Materi yang akan dibahas pertama, pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. 2. Menjelaskan pengertian bank umum. 3. Manajemen bank umum. 4. Bank syariah. 5. Bank perkreditan rakyat. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. Secara umum, fintech merupakan singkatan dari financial technology atau teknologi keuangan. Financial technology ini adalah sebuah inovasi dari perkembangan teknologi dalam dunia finansial. Financial technology dapat membantu mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat untuk menjadi lebih praktis dan efektif. Oleh karenanya, inilah beberapa manfaat fintech yang dapat kamu rasakan dalam proses transaksinya. Pertama, meningkatkan perkembangan perusahaan baru atau startup. Munculnya fintech ini adalah salah satu bukti perkembangan para startup baru yang memiliki produk finansial yang benar-benar berguna untuk masyarakat. Kedua, mengurangi jumlah pinjaman yang memiliki bunga tinggi. Tidak sedikit masyarakat yang khawatir terhadap kehadiran yang mengaku sebagai penolong namun malah akhirnya memberikan kesulitan. Namun kehadiran fintech yang benar-benar dapat membantu memberikan kemudahan terhadap permasalahan keuangan, inilah yang dicari masyarakat. Selanjutnya, mempermudah layanan finansial. Kemudahan dalam layanan finansial adalah salah satu manfaat fintech yang selalu ditawarkan fintech bagi para calon penggunanya. Hal ini memang terbukti jika kamu melihat beberapa tahun ke belakang, di mana kamu harus melakukan transfer, pengajuan untuk pinjaman modal, maupun melakukan investasi. Semua harus dilakukan dengan datang ke tempat di mana mereka ingin melakukan layanan tersebut. Sementara di era sekarang, semua itu dapat dipermudah dengan hanya menggunakan smartphone. Ditambah beberapa hal seperti melakukan pembayaran listrik, telepon, BPJS, hingga membeli pulsa, semua dapat dilakukan dengan hanya menggunakan satu aplikasi yang disediakan oleh beberapa fintech. Hal-hal tersebut dapat lebih mengefisienkan waktu serta tenaga karena tidak perlu keluar rumah untuk melakukan sebuah transaksi. Selanjutnya, dapat meningkatkan taraf hidup. Seperti yang sudah dibahas sedikit di atas, fintech dapat meningkatkan taraf hidup melalui pengembangan dana yang kamu lakukan maupun dengan beberapa cara lainnya. Manfaat fintech yang satu ini memang terbukti memiliki peranan yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ada di Asia Tenggara. Manfaat selanjutnya, membantu UKM mendapatkan modal usaha berbunga rendah. Kemunculan fintech ini juga akhirnya membuat para UKM memiliki alternatif untuk menawarkan pinjaman modal usaha dengan bunga yang relatif lebih rendah dan proses yang lebih singkat. Selanjutnya, mendukung inklusi keuangan nasional. Kita seringkali berbicara untuk meningkatkan inklusi keuangan, namun tidak mengetahui secara pasti apa itu inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah suatu hal yang dimiliki setiap orang untuk dapat memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh terhadap harkat dan martabatnya, atau mudahnya layanan keuangan yang tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat dari berbagai daerah dan wilayah. Pada tahun 2019 lalu, Dewan Nasional Keuangan Inklusif memiliki target 75% inklusi keuangan. Namun nyatanya baru tercapai 49%, artinya masih di bawah dari standar yang sudah ditetapkan. Itulah mengapa pemerintah memiliki sebuah kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional. Karena itu, munculnya sekaligus manfaat fintech ini adalah alternatif solusi untuk mempermudah mereka mencapai target inklusi keuangan. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu menjelaskan pengertian bank umum.
Bank umum merupakan salah satu jenis bank yang melakukan sebuah kegiatan usaha secara konvensional yang berdasarkan prinsip syariah, dan di dalam kegiatannya dalam memberikan jasa dalam melakukan pembayaran, bank ini juga menjadi badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara umum, bank memiliki tugas dalam dua kegiatan, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana. Adapun beberapa jenis bank umum seperti pertama, bank devisa. Bank devisa merupakan salah satu jenis bank umum yang mendapatkan persetujuan dan ditunjuk oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pada bidang perbankan dalam valuta asing. Contoh dari bank devisa antara lain Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri, juga Bank Sentral Asia atau BCA. 2. Bank non-devisa. Bank non-devisa merupakan sebuah bank yang belum memiliki izin dalam melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Contoh dari bank non-devisa antara lain Bank Nusantara, Bank Artagrata, dan Bank Jasa Arta. Materi ketiga, manajemen bank umum. Pertama, pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpangan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun data dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, fungsi dan usaha bank umum. Fungsi bank umum secara umum dibagi menjadi 3, yaitu pertama, agent of trust atau agen kepercayaan, 2, agent of equity atau agen ekuitas, 3, agent of development atau agen pembangunan. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antara pihak ketiga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Selanjutnya, sasaran manajemen bank umum. Manajemen bank memiliki sasaran dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Sasaran tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu. Pertama, sasaran jangka pendek, yaitu pemenuhan likuiditas untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter di samping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari, menyediakan jasa lalu lintas pembayaran, dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang. Kedua, sasaran jangka panjang, yaitu memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank. Pertama, faktor internal, yaitu struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kebijakan atau perencanaan. Budaya kerja perusahaan, filosofi dan gaya manajemen, strategi segmentasi pasar dan jaringan kantor, ketersediaan sumber daya manusia dengan penggunaan teknologi, komitmen pemilik terhadap pengembangan usaha bank. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi,
volatilitas tingkat bunga, sekuritisasi, treasury management, globalisasi, persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non-bank, perkembangan teknologi dan inovasi instrumen keuangan. Selanjutnya, sumber dan penggunaan dana bank umum. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari: pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana dari deposan, yaitu giro, rekening giro, cek, biliet giro, dan jasa giro. Yang ketiga, deposito berjangka. Keempat, tabungan. Kelima, cara lain penghimpunan dana dari deposan, yaitu sertifikat deposito, deposit on call, rekening giro terkait tabungan. Yang keenam, dana pinjaman, yaitu call money, pinjaman antar bank, dan kredit likuiditas Bank Indonesia. 7, sumber dana lain, yaitu setoran jaminan, dana transfer, surat berharga bukan uang, dan diskonto Bank Indonesia. Selanjutnya, penggunaan dana. Pertimbangan penggunaan dana: pertama, risiko dan hasil; kedua, jangka waktu dan likuiditas. Alternatif penggunaan dana: pertama, cadangan likuiditas, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder; 2, penyaluran kredit; 3, investasi; 4, aktiva tetap dan inventaris. Selanjutnya, kebijakan penghimpunan dan penggunaan dana. 1. Pengolahan aktiva dan pasif suatu bank selalu memperhatikan karakteristik dari penghimpunan dana pada sisi pasif dan berlaku juga sebaliknya. 2. Penghimpunan dana yang memperhatikan aspek-aspek penting. 3. Pendekatan dasar pengelolaan aktiva tetap, yaitu pool of funds dan asset allocation atau conservation of funds. 4. Likuiditas bank. Likuiditas diperlukan antara lain untuk keperluan: pertama, pemenuhan aturan reserve requirement atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan bank sentral; kedua, penarikan dana oleh deposan; 3, penarikan dana oleh debitor; 4, pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Dalam rangka pemenuhan likuiditas, bank dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti: pertama, commercial loan theory; 2, asset shiftability theory; 3, doctrine of anticipate income theory. Kebijakan yang kelima yaitu kredit perbankan, yaitu pinjaman tunai. Yang keenam, pertimbangan penyaluran dana, yaitu perizinan dan legalitas, karakter, pengalaman dan manajemen, kemampuan teknis, pemasaran, sosial, dan keuangan. Risiko perbankan antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Selanjutnya, mobilisasi dana bank umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi dana: penarikan besarnya dana atau modal asing dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Pertama, kepercayaan masyarakat pada suatu bank. 2, area operasional, yaitu bank nasional, internasional, dan kantor-kantor cabang yang tersebar banyak. Ketiga, ekspektasi, yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan dengan investasi lainnya dengan tingkat risiko yang sama. Materi selanjutnya, bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut dengan tata cara bermuamalah secara Islam. Kehadiran pertama bank syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh pada 1992. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.
Pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Terakhir, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Selanjutnya ada fungsi pokok bank syariah. Fungsi pokok bank syariah dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat terdiri dari 1. Fungsi pengumpulan dana atau founding. 2. Fungsi penyaluran dana. 3. Pelayanan jasa atau servis. Materi yang terakhir, Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikut kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Selanjutnya ada perbedaan BPR dengan bank umum. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR berbeda dengan bank umum dalam hal sebagai berikut. 1. BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan dalam valuta asing, hanya mata uang rupiah. 2. BPR tidak diperkenankan melayani jasa cek atau giro atau giralisasi. 3. BPR hanya boleh beroperasi di dalam satu provinsi. Sekian presentasi saya telah selesai. Saya harap materi ini bisa berguna bagi setiap penontonnya, dan saya minta maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dalam pengetikan maupun pengucapan saya, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.